Halo semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita. Dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap digunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, senyum, atau melambaikan tangan tanpa bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word, di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, Sound of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Hope all of you are good. Karena di minggu ini kita akan memulai series kita yang berjudul The Calling. Katakan sama-sama, The Calling. Kalian juga bisa tulis di live chat yang ada di bawah, The Calling. Nah, teman-teman semuanya, aku mau tanya nih, siapa di antara kalian yang pernah membuat excuse atau alasan? Pasti semuanya pernah, ya kan? Mungkin kalian jawab, wah aku pernah. Oh ya, karena apa? Karena semua orang itu pasti pernah membuat namanya excuse atau alasan. Nggak perlu sekolah jauh-jauh, nggak perlu diajarin seperti gimana-gimana. Kita semua itu bisa dan juga pandai untuk membuat excuse atau alasan. Nah, bulan ini kita akan membahas tentang the calling. Apa itu the calling? The calling itu bagaimana hidup kita ini sebenarnya sudah dipanggil untuk mengerjakan perkara baiknya Tuhan. Katakan sama-sama, mengerjakan perkara baiknya Tuhan. Mungkin teman-teman tanya, hah, masa iya? Kata siapa? Ya kan? Ini Paulus pernah nulis nih ya kepada orang-orang di Efesus. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama dengan semangat yang luar biasa. Karena kita ini buatan Allah, perhatikan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sangat jelas kan di sini dikatakan bahwa untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi teman-teman semuanya, kita itu punya calling dari Tuhan. Jadi we all have the calling from God. Pertanyaannya adalah siapa sekarang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk kebesaran Tuhan? Aku mau, ya kan? Mungkin kalian banyak yang jawab mau. Tetapi masalahnya, perhatikan nih teman-teman. Masalahnya adalah, untuk calling ini menjadi kenyataan, itu ada yang namanya penghalang.
Penghalangnya ini gede banget dan mungkin kita nggak sadar dengan hal itu. Penghalangnya, siap-siap nih teman-teman, kalian harus dengerin baik-baik. Penghalangnya itu adalah excuses. Katakan sama-sama, excuses atau alasan. Setiap kita itu mau diajak oleh Tuhan melakukan perbuatan baik untuk kebesaran nama Tuhan, seringkali kita itu punya yang namanya excuses atau alasan. Hari ini aku mau ajak teman-teman semua untuk lihat atau belajar sama-sama di Alkitab. Jadi di Alkitab itu ada seorang tokoh. Tokoh ini itu mau dipakai Tuhan luar biasa untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi dia mau diajak oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel lepas dari tanah Mesir. Tapi tokoh ini sayangnya banyak banget alasannya, banyak banget excuse-nya. Jadi seringkali Tuhan itu mau pakai seseorang itu luar biasa, tapi ternyata iblis juga kasih alasan yang luar biasa. Atau bahasa Inggrisnya gini, God wants to use you mightily, but the devil also give us mighty excuses. Kita akan sama-sama, God wants to use you mightily, but the devil also give us mighty excuses. Jadi orang ini itu namanya adalah Musa. Musa ini itu mau dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi Musa ini alasannya banyak banget. Padahal teman-teman, kalau teman-teman lihat ceritanya nih ya, di Keluaran, Tuhan itu ketika manggil Musa, itu caranya tuh spesial banget. Kalau teman-teman mau baca, teman-teman bisa baca di Keluaran 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Jadi aku ceritain aja ya, biar agak cepet nih. Jadi Musa pertama itu lagi ngembalain domba. Oke. Tiba-tiba ada malaikat menampakkan diri. Menampakin dirinya ini keren banget. Jadi dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak-semak. Jadi bayangin ya, ada semak-semak, keluar nyala apinya. Ya kan? Bayangin, ada nyala api di semak-semak, tapi semak-semaknya nggak kebakar. Keren banget, ya kan? Terus akhirnya Musa penasaran kan, mau lihat nih, itu ada apa, ya kan? Ini kok keren banget. Lalu ternyata ada suara kayak gini, Musa, Musa. Terus Musa jawab, ya Allah. Dan intinya setelah itu Musa itu dikasih tahu tentang rencana Tuhan. Dan Tuhan itu ngomong bagaimana dia itu mau mengutus Musa untuk menggenapi rencananya Tuhan. Ini tuh keren banget. Kenapa teman-teman? Karena di zaman dulu itu nggak seperti sekarang. Kita tuh mau ngomong sama Tuhan, kita tinggal doa. Tapi di zaman dulu itu ketika orang itu mau berjumpa dengan Tuhan itu jarang banget bisa, ya kan? Tapi untuk Musa ini tambah keren banget. Musa itu nggak harus doa ketemu Tuhan, tapi Tuhan yang datang langsung menampakkan dirinya kepada Musa. Gila, keren banget nggak? Betapa baiknya Tuhan itu. Tetapi kita akan lihat sama-sama bahwa ternyata Tuhan itu mau pakai Musa secara luar biasa. Tapi iblis juga kasih alasan yang luar biasa. Waktu Tuhan ngutus Musa, Musa nggak langsung jawab, yes, I'm ready. Nggak langsung ngomong kayak gitu. Tapi Musa punya banyak banget alasan. Dan hari ini kita akan bahas sama-sama alasan-alasan Musa yang sangat relate mungkin sama kita. Itu ada 5 alasan. Oke, are you ready? Kita langsung aja ke alasan yang pertama. Alasan yang pertama nih teman-teman. I'm not good enough. Katakan sama-sama, I'm not good enough. Jadi di Keluaran 3 ayat 11 ini ngomong kayak gini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Aku ini siapa? I'm not good enough. Ya kan? Tuhan itu mau pakai Musa dengan kebesaran Tuhan, karena kebaikan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan. Tapi Musa malah bilang, siapakah aku? I'm not good enough. Dia masih mikir bahwa aku itu hanyalah gembala domba. Padahal Tuhan melihat Musa ini sebagai pemimpin bangsa. Sama dengan kita teman-teman, kadang kita tuh melihat kita, ya ampun aku tuh gak bisa apa-apa, gimana caranya aku tuh bisa memuliakan Tuhan.
kemampuanku tuh nggak sebagus itu, ya kan? Kita hanya melihat bahwa kita tuh nggak good enough, padahal Tuhan tuh bisa pakai kita, ya kan? Ketika kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan, kita tuh lebih mikir tentang mindernya kita dibandingkan dengan berusaha untuk memuliakan namanya Tuhan, ya kan? Nggak cuma itu, kalau kalian lagi di sekolah ataupun di marketplace, lalu ada kompetisi-kompetisi nih, seharusnya kalian bisa ikut kompetisi itu, tapi kalian merasa, jangan deh, nanti kalau kalah gimana? Kemampuanku tuh nggak bagus-bagus amat, ya kan? Padahal sebenarnya Tuhan tuh sudah kasih talenta buat kita semua. Kalau Tuhan pakai kita nih teman-teman, itu sebenarnya bukan karena baiknya kita loh, tapi karena apa? Karena baiknya Tuhan, benar nggak? Kalau Tuhan pakai kita, itu sebenarnya bukan karena kita layak, no. Tapi apa? Karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita diajak untuk bersama-sama melayani Tuhan, kita nggak perlu ngomong I'm not good enough, no. Kita memang nggak good enough, tapi perhatikan ini, Tuhan mau memampukan kita, dan karena baiknya Tuhan, Tuhan mau pakai kita. Oke, sekarang alasan yang kedua nih teman-teman. Di Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Gampangnya Musa ini takut apa sih? Dia akan bilang gini, loh kalau bangsa Israel ada yang tanya sama aku perlu jawab apa? I don't know, what should I say? Ya kan? Alasannya Musa gitu, kalau ada orang yang tanya aku nggak ngerti, aku mau jawab apa? Padahal teman-teman, this is the fact. Musa itu besarnya di kerajaan Mesir. Di kerajaan Mesir, dia itu diedukasi, dilengkapi, sekolahnya pokoknya bagus banget, ya kan? Seharusnya pengetahuannya itu keren banget, ya kan? Tapi kok dia malah merasa seperti itu. Kalau ada yang tanya sama aku harus jawab apa? I don't know, what should I say? Ini ada satu tag yang keren banget nih teman-teman ya. Our calling is never about us. Our calling is always about Him. Sekali lagi bersama-sama, our calling is never about us, our calling is always about Him. Ketika Musa berpikir, I don't know, aku harus ngomong apa? Itu artinya apa? Musa memikirkannya tentang aku harus ngomong apa? Aku nggak ngerti, ya kan? Tuhan panggil Musa itu padahal untuk jadi suaranya Tuhan. Benar ya? Bukan untuk menggantikan suaranya Tuhan. Tuhan itu panggil Musa untuk jadi suaranya Tuhan, bukan untuk menggantikan suaranya Tuhan. Tuhan panggil Musa itu untuk jadi alatnya Tuhan, bukan untuk menggantikan Tuhan. Jadi Tuhan itu mau menggenapi janjinya untuk Abraham, Ishak dan Yakub, tapi bukan Musa yang menggenapkan. Jadi seharusnya Musa itu nggak perlu takut akan apa yang harus dia jawab, apa yang harus dia katain. Kenapa? Karena Tuhan pasti nuntun. Karena Musa itu tidak menggantikan suaranya Tuhan, tapi untuk jadi suaranya Tuhan. Waktu teman-teman nih, kita tuh nyanyi, atau kita tuh penyembahan gitu ya. Kita nggak usah mikirin tentang kita, tapi kita memikirkannya tentang Tuhan. Ketika kita tuh mau melayani Tuhan, jangan mikir tentang kita, tapi kita mikirnya tentang Tuhan. Kenapa sih kok orang-orang tuh sering kali alasan kalau diajak melayani, aduh nggak mau deh, nanti aku kayak gini, karena mikirnya tentang aku, bukan mikirnya tentang Tuhan. Sekarang nih teman-teman, alasan yang ketiga di Keluaran 4 ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Istilahnya Musa ini lagi ngapain sih teman-teman? Berandai-andai. Berandai-andai apa? Hal-hal yang negatif. What if people? Gimana kalau orang-orang ini ternyata kayak gini? Ya kan? Kenapa sih kita sering alasan? Seperti yang tadi aku sudah bilang bahwa seringkali karena kita itu memikirkan diri kita sendiri dibandingkan memikirkan Tuhan. Orang kira-kira tuh ngomong apa ya tentang aku?
nanti kira-kira kalau aku memimpin bangsa ini bakalan ngomong apa nih tentang aku, ya kan? Orang ini bakalan ngomongin apa nih tentang aku? Our calling is never about us. Our calling is always about Him. Bahkan teman-teman, di cerita ini Tuhan tuh sampai meyakinkan Musa dengan banyak cara, ya kan? Contohnya, tongkatnya berubah jadi ular. Setelah itu juga tangannya yang kusta itu sampai sembuh lagi. Itu sampai Tuhan itu gampangnya itu bela-belani buat membuktikan kebesarannya untuk Musa yang banyak alasannya. Tuhan itu mau teman-teman untuk menguatkan kita dari excuse-nya kita. Oke? Sekarang kita ke alasan yang keempat. Di Keluaran 4 ayat yang 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku nih nggak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini ngomongin apa sih? Seringkali kita ngomong gini. Tuhan, aku nggak mampu. I don't have good skill. Skillku tuh masih rendah banget Tuhan. Nggak bisa Tuhan untuk melayani Tuhan, ya kan? Siapa yang sering alasan kayak gitu? Aku, ya kan, nggak usah ngomong, dalam hati aja nggak apa-apa, ya kan? I don't have good skill, I don't have good idea, I'm not good with this. Tapi pertanyaannya gini, can God use good people? Sure. Tapi apakah juga Tuhan bisa pakai flawed vessel? Jawabannya juga sure, bisa. Tuhan bisa pakai orang yang baik, Tuhan bisa pakai orang yang kemampuannya banyak, Tuhan juga bisa pakai orang yang mungkin kemampuannya masih belum banyak, ya kan, atau masih belum terasah, Tuhan itu bisa pakai. Karena gini, Tuhan itu intinya mau pakai orang yang mau dibandingkan orang yang mampu. Mau apa? Mau kasih waktu, mau kasih progres, mau kasih pengorbanan buat Tuhan. Karena apa? Karena God is not interested with your skill. Karena skill itu datangnya dari Tuhan. God is more interested in your heart. God wants to use a willing vessel. Yang terakhir nih teman-teman, alasan Musa di Keluaran 4 ayat 13. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa ngomong apa sih ini teman-teman? Bahasa kita sehari-hari ya. Ya Tuhan, orang lain aja deh. Gak usah aku. Bener gak? I'm not that qualified. I'm not qualified. Aku gak pantas. Siapa yang sering kayak gitu? Diajak pelayanan, ya ampun, ajalah. Itu lebih bisa, itu lebih jago. Aku gak jago-jago amat. Teman-teman, aku mau ngingetin bahwa Tuhan mau pakai kita luar biasa, tapi iblis juga bisa kasih kita alasan luar biasa. Nah, itu teman-teman adalah alasan-alasan yang dialasankan oleh Musa yang mungkin relate juga, yang seringkali kita punya alasan-alasan seperti itu. Pertanyaannya sekarang, gimana hari ini kita tuh meresponi panggilan Tuhan? Apa yang perlu kita lakukan biar tidak banyak alasan? What can we do? Yang pertama adalah ini teman-teman. Focus on God. Katakan sama-sama, focus on God. Yang panggil itu Tuhan, dan saat dia panggil, dia tahu kemampuan kita. Nggak nunggu kita sempurna, tapi Tuhan tuh mau pakai kita-kita yang mau dibandingkan kita yang mampu. Mau kasih waktu, mau kasih pengorbanan, mau kasih progres, dan juga mau kasih prioritas. Sekali lagi bahwa kalau Tuhan mau pakai kita, bukan karena baiknya kita, tapi karena baiknya Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita, bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan melayakkan kita. Yang kedua nih teman-teman, jangan self-centered. Katakan sama-sama, jangan self-centered. Kenapa sih kita alasan? Karena mikirnya aku. Gimana kalau aku kayak gini? Gimana kalau aku kayak gini? We are self-centered. Benar kan? Dari 5 alasan Musa, kalau kalian perhatikan, itu semua adalah self-centered. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita merasa seperti itu, izinkan Roh Kudus untuk mengubah kita dari self-centered menjadi God-centered. Kenapa? Karena our calling is never about us, our calling is always about Him. Sebagai konklusi ini teman-teman, bahwa kita semua itu punya calling dari Tuhan.
Tapi masalahnya nggak perlu diajari, nggak perlu sekolah yang gimana-gimana. Kita semua itu pinter banget untuk cari alasan. Itu adalah caranya iblis untuk menghalangi kita dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, ini ada dua hal yang bisa kita lakukan, adalah focus on God, dan juga yang kedua adalah nggak self-centered. Kita mau minta Tuhan untuk mengubah kita dari self-centered menjadi God-centered. Kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai aku meskipun aku nggak mampu, tapi percaya bahwa Tuhan akan memampukan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Tuhan yang baik bagi hidup kami, dan kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu ketika Engkau mau pakai setiap kami. Maafkan kami Tuhan ketika kami mau Engkau pakai tapi kami banyak alasan, banyak excuse Tuhan. Tapi kiranya Engkau ubah kami Tuhan, ubah keminderan kami Tuhan, ubah self-centered kami Tuhan, biar setiap apa yang kami lakukan hanya berfokus padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, dan Engkau selalu senantiasa Tuhan memampukan setiap kami untuk memuliakan nama Engkau. Berkati setiap apa yang kami mau kerjakan, biar apa yang kami kerjakan semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Have a great weekend.